Sekarang kita belajar tentang gaya gravitasi, di mana gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik antara dua buah benda. Misalkan di sini ada benda pertama kita katakan sebagai M1 dan ada benda kedua kita katakan sebagai M2. Kemudian kedua benda ini jaraknya terpisah dengan R. Diingat bahwa jarak itu selalu diukur dari pusat. Jadi pusat massa sampai ke pusat massa yang lain. Besarnya gaya gravitasi yang muncul pada kedua benda ini dapat dicari menggunakan rumus F sama dengan G dikali M1 kali M2 per R kuadrat. Kita buat keterangannya di sini. M1 massa benda pertama, M2 sama dengan massa benda kedua, kemudian R sama dengan jarak kedua benda, dan G konstanta gravitasi. Nilainya kira-kira 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Kemudian untuk satelit yang mengorbit bisa kita lihat kecepatannya. Misalkan di sini ada kita ambilkan suatu planet atau bisa juga matahari dengan planet. Kali ini kita ambil misalkan ini bumi dengan satelit. Masanya adalah M, kemudian di sini ada satelit dengan massa M kecil. Dia akan mengelilingi nanti planet ini dengan orbit seperti ini. Antara planet dengan satelit akan terjadi gaya tarik-menarik. Kita katakan di sini ada jaraknya sebesar R, diukur selalu ke pusat massa, dan ada gaya yang arahnya selalu keluar. Kita katakan ini gaya sentrifugal, di mana gaya sentrifugal itu sama dengan gaya sentripetal. Gaya yang arahnya keluar harus sama dengan gaya yang ke dalam. Berarti Fs sama dengan gaya gravitasi. Jadi bisa kita buat F sama dengan Fs. Gaya gravitasi tadi G kali M dikali M. M besar kali M kecil bagi R kuadrat. Sama dengan M massa dari satelit dikali V kuadrat dibagi R. Massa dengan massa ini bisa kita coret. Kemudian di sini R kali R, karena ini R kuadrat kita coret 1, atau bisa juga kuadratnya ini yang kita coret, sehingga V kuadrat sama dengan G kali M per R, atau langsung kita akari V sama dengan akar G kali M dibagi R. Selanjutnya kita lihat hukum Kepler yang ketiga. Hukum Kepler yang ketiga mengatakan bahwa periode rata-rata kuadrat suatu planet sebanding dengan jarak di pangkat 3. Dengan kata lain, kalau kita bandingkan bisa seperti TA per TB ini kuadrat. Jadi yang ini periode sama dengan RA per RB di pangkat 3. Jadi ini jarak antara planet terhadap matahari, kita misalkan di pangkat 3. Oke, supaya lebih jelas bisa kita lihat ke soal. Soal nomor 1 dikatakan 3 buah benda bermassa sama M membentuk segitiga sama sisi yang bersisi A, maka besar gaya gravitasi pada salah satu benda adalah. Kita buat di sini pembahasan. Kita lihat, kita anggap di titik ini karena ini sama semua, massanya sama, jaraknya sama. Oke, antara benda pertama dengan benda kedua ini akan terjadi tarik menarik. Kita sebut sebagai F12. F1 dengan yang ini yang kedua. Kemudian antara benda pertama dengan benda ketiga ini kita anggap ketiga, muncul gaya tarik menarik sebesar F13 dengan sudut yang diapit ini sama semua sudutnya, berarti ini sama dengan alfa, di mana alfa untuk sama sisi itu 60 derajat. Oke, kita peroleh dari sini resultannya. Berarti besar resultan di sini kita sebut sebagai Fr. Untuk mencari resultannya ini berarti bisa kita gunakan nanti rumus aturan cos. Tapi sebelumnya kita lihat dari sini dulu. F12 itu sama dengan F13 karena massanya sama, jaraknya sama dengan yang ini. Jadi bisa kita buat sama. Kita anggap itu adalah F sama dengan G kali massa tadi M sama nih. M1 dan M2 sama-sama M per A kuadrat, berarti bisa kita tulis sama dengan G kali M kuadrat per A kuadrat. Oke, berarti F resultan akar dari F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat yang ini
ditambah 2 kali F12 kali F13 cos alpha. Kita masukkan. Karena F12 sama dengan F13 sama dengan F, kita ganti F. F kuadrat ditambah yang ini F kuadrat ditambah 2 kali F kali F cos 60. Kita lanjutkan. Berarti F resultan sama dengan akar dari F kuadrat tambah F kuadrat 2F kuadrat ditambah F kali F ini 2F kuadrat, karena di sini ada angka 2. Cos 60 setengah. Jadi 2 ini dengan setengah ini bisa kita coret. Hasilnya bisa kita lihat dari sini sama dengan akar 2F kuadrat ditambah F kuadrat. Ini sama dengan akar 3F kuadrat. F kuadrat ini bisa kita keluarkan dari akar. Hasilnya menjadi F akar 3. F tadi sama dengan G kali M kuadrat per A kuadrat. Tinggal kita ganti ke sini. G kali M kuadrat per A kuadrat akar 3. Jadi jawabnya adalah yang C ini. Selanjutnya kita lihat soal nomor 2. Dikatakan dalam soal, suatu planet X mempunyai massa A kali massa bumi dan jari-jari B kali jari-jari bumi. Berat suatu benda di planet tadi dibandingkan dengan beratnya di bumi menjadi. Kita buat pembahasan, kita tulis dulu yang diketahui. Massa planet sama dengan A kali massa bumi. Kemudian jari-jari planet B kali jari-jari bumi. Yang ditanya adalah berat suatu benda di planet tadi dibandingkan dengan beratnya di bumi. Oke, kita tahu bahwa berat itu sama dengan gaya gravitasi. Berarti bisa kita rumuskan G kali M1 kali M2 per R kuadrat. Jadi tinggal kita buat. Ini berat di planet sama dengan G kali massa planet dikali massa benda dibagi dengan jari-jari planet kuadrat. Kalau bumi, W di bumi sama dengan G kali massa bumi dikali dengan massa benda dibagi dengan R bumi kuadrat. Tinggal kita bandingkan. Yang sama kita coret. Ini habis. Kemudian di sini M-nya juga habis. Tinggal massa planet dan massa bumi. Oke, kita teruskan ke sini. W planet per W bumi. Yang ini berarti massa planet per R planet kuadrat. Ini dia. Dibagi massa bumi. Ini massa bumi per R bumi kuadrat. Yang paling bawah ini bisa langsung kita pindah ke atas ke sini. Hasilnya menjadi massa planet kali R bumi kuadrat. Yang ini massa bumi kali R planet kuadrat. Atau bisa kita tulis lagi seperti ini. Massa planet per massa bumi. Ini R bumi per R planet sama-sama dikuadrati, di sini kita kuadratkan. Tinggal kita masukkan angkanya. Massa planet A kali massa bumi. Ini tetap massa bumi. Kemudian R bumi. Tetap kita tulis R bumi. R planet di sini B kali R bumi. Yang sama kita coret, ini habis dengan massa bumi. R bumi dengan R bumi habis. B kuadrat di sini. Ini A dikali dengan 1/B kuadrat. Hasilnya menjadi A kuadrat per B kuadrat. Itu adalah W planet per W bumi. Sehingga tinggal kita kalikan ke sebelah kanan, ini hasilnya. W planet, ini W bumi kita kali ke sini. A per B kuadrat W bumi. Oke, kalau kita lihat dari sini berarti jawabnya adalah yang B. Selanjutnya kita lihat soal nomor 3. Dikatakan dalam soal, bila perbandingan jari-jari sebuah planet RP dan jari-jari bumi RB 2:1, sedangkan massa planet MP dan massa bumi MB berbanding 10:1, maka orang yang beratnya di bumi 100 Newton di planet menjadi. Kita buat pembahasan, kita tuliskan dulu yang diketahui. R planet per R bumi 2:1. Massa planet per massa bumi 10:1. Katanya berat orang di bumi 100 Newton. Yang ditanya berapa berat di planet. Kita buat di sini W planet sama dengan berapa. Dari soal nomor 2 tadi telah kita peroleh
W planet per W bumi sama dengan massa planet per massa bumi kali R bumi per R planet. Di sini terbalik, tinggal kita kuadratkan. Jadi diingat ini M planet per M bumi, di sini R bumi per R planet kuadrat. Kita masukkan, berarti tadi W planet per W bumi tadi 100 sama dengan massa planet per massa bumi 10:1. R bumi per R planet, berarti bumi dulu nih baru planet, 1:2. Kita buat di sini 1:2. Kita kuadratkan hasilnya 10 dikali 1/4. 10 dikali 1/4 sama dengan 2,5. Ini kita kali silang ke sini. Berarti W planet itu sama dengan 100 kali 2,5 sama dengan 250 Newton. Jawabnya adalah yang C. Nomor 4 dikatakan dalam soal, dua planet P dan Q mengorbit matahari. Apabila perbandingan jarak antara planet P dan planet Q ke matahari adalah 4:9 dan periode planet P mengelilingi matahari 24 hari, maka periode planet Q mengelilingi matahari adalah, kita buat dari sini pembahasan. Kita tuliskan yang diketahui, RP per RQ 4:9 yang ini. Kemudian katanya di sini TP sama dengan 24 hari, yang ditanya berapakah TQ. Dari hukum Kepler yang ketiga, kita buatkan TP per TQ kuadrat sama dengan RP per RQ pangkat 3. Kita masukkan nilainya. TP 24 per TQ. Ini sama-sama dikuadratkan sama dengan 4/9 pangkat 3. Kita pangkat 3 kan, berarti 4 pangkat 3, 4 kali 4 kali 4, 64. 9 pangkat 3, 729. Supaya hilang di sini kuadratnya, sama-sama kita akari. 24 per TQ kuadrat diakari, hasilnya adalah 24 per TQ. Akar dari 64, 8, akar dari 729 sama dengan 27. Sama-sama kita bagi 8, yang 24 dibagi 8, yang ini dibagi 8, berarti ini sisa 3, ini 1. Oke, tinggal kita kali silang, berarti TQ sama dengan 3 dikali 27, hasilnya sama dengan 81. Berarti jawabnya adalah yang D. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu kembali di video kita yang lainnya.